Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham lagi, dan saya akan mulai dulu dari Antam ya. Nah, saya akan mulai dari time frame weekly dulu. Nah, kita bisa perhatikan di sini ada resisten yang lumayan kuat ya di weekly. Nah, ini kemungkinan besar bisa jadi area resisten yang lumayan penting ya buat Antam. Saya melihat kemungkinan besar kita bisa naik sampai ke area sini, kemudian ada rejection yang bisa dibilang lumayan kuat. Mungkin balik ke area sini, minimal, dan maksimalnya bisa sampai area sini. Nah, jadi saya lihat dalam beberapa hari atau minggu ke depan, Antam bisa naik sampai area sini, kemudian akan ada rejection ke dua area ini. Nah, tapi analisa saya akan tidak valid ketika Antam berhasil break di atas area merah ini. Dan breaknya harus full body candle ya. Terutama time frame-nya harus pakai time frame weekly, kalau ingin memastikan Antam sudah break atau belum. Karena bisa saja dia break di daily, tapi di weekly dia malah membentuk wick. Nah, itu bisa lumayan bahaya ya buat Antam. Nah, tapi untuk saat ini saya masih melihat kemungkinan kenaikannya masih ada sekitar 15-20%. Nah, ini bisa dimanfaatkan buat kalian yang sudah ada di harga bawah. Tapi untuk sekarang saya sudah tidak anjurkan buat beli, karena ini sudah lumayan risky. Oke, sekarang kalau saya coba ukur Fibonacci ya, dari high yang ada di sini ke low yang ada di bawah. Nah, ini ada confluence ya antara Fibonacci rasio 2,272 dan resisten kuat yang ada di sini. Nah, ini bisa memperkuat analisa saya. Kalau kemungkinan besar akan ada rejection di area sini. Nah, rejection ini bisa jadi wave 4 ya, kalau dihitung secara Elliott wave. Wave 4 dari movement-nya, kemudian dia akan lanjutkan kenaikannya. Nah, untuk tahun depan saya masih lumayan bullish buat Antam, karena berita yang muncul, dan kemungkinan besar kita bisa naik sampai area sini, 3.000-an, dan di area sini. Nah, itu area-area yang patut kita pertimbangkan. Tapi ini bisa agak long term, bisa sampai 6 bulan ke depan. Nah, untuk saat ini, begitu ya view saya buat Antam. Saya akan lanjutkan ke Breeze. Oke, saya akan mulai dari time frame daily. Oke, sebenarnya saya juga sudah buat video sebelumnya mengenai Breeze. Dan saya katakan kemungkinan besar kita akan melihat rejection di area sini. Dan ini sudah terjadi ya. Dan hari ini juga terbentuk candle shooting star. Ini salah satu petanda kemungkinan besar akan ada koreksi. Nah, kalau kita mau ukur koreksinya, saya bisa pakai simetri ya. Jadi kemungkinan besar bisa turun ke area ini, rasio 1, 1940. Nah, setelah itu baru saya bisa ekspektasikan ada kenaikan dari higher high. Tapi kita harus lihat dulu price action yang terjadi di sini nantinya. Nah, saya akan cari retracement lagi, apakah ada confluence. Ya, ini juga ada confluence ya, dengan rasio Fibonacci 0,5. Jadi ini sangat mungkin terjadi. Dan ini juga mendekati area EMA 21. Jadi ada 3 confluence yang mengarah ke arah yang sama. Jadi kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan kita bisa turun ke area sini sebelum lanjutkan kenaikan lagi. Kalau saya lihat target selanjutnya kemungkinan besar Breeze bisa ke area sini, 2800-an. Dengan catatan dia harus berhasil break di atas resisten ini. Kalau dia masih gagal break, maka agak susah ya buat ke area sana. Tapi kalau dia berhasil, maka kita bisa ke area sana. Oke, begitu ya untuk Breeze. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham BBKP. Oke, saya akan mulai dulu dari time frame weekly. Kalau dilihat dari time frame weekly, ini sudah mencapai area resisten ya. Untuk BBKP. Dan ini sudah ada rejection dari week yang lumayan panjang. Nah, untuk saat ini saya lebih ekspektasikan koreksi ke area sini. 540-an. Nah, setelah koreksi baru kemungkinan besar kita bisa naik kembali.
Karena ini resisten yang lumayan kuat ya. Ini resisten yang ada di weekly. Dan ini juga sudah dikonfirmasi dengan wick yang lumayan panjang. Jadi dalam beberapa hari mendatang, saya lebih mengekspektasikan harga untuk turun ke area sini. Nah, setelah itu baru ada konsolidasi atau kenaikan. Nah, kalau saya coba ukur dengan Fibonacci, ini juga ada confluence dengan rasio Fibonacci 0,5. Nah, jadi ini lumayan mungkin terjadi. Jadi bisa seperti ini ya, mengingat trennya masih bullish. Untuk next resistance-nya ada di area sini ya. Nah, itu target buat next resistance-nya. Nah, untuk support-nya ada di 0,5 ini. Selama dia masih bisa hold di area Fibonacci 0,5, saya masih melihat kemungkinan trend bullish-nya masih berlanjut. Tapi ketika dia berhasil break di bawah support biru ini, maka kemungkinan besar kita bisa turun ya. Mungkin menutupi area gap yang ada di bawahnya, atau bisa lebih rendah lagi. Nah, untuk saat ini, saya lebih melihat kemungkinan turun sampai sini saja. Nah, tapi kita harus lihat lagi nanti price action-nya setelah dia mencapai area ini. Oke, yang terakhir ada WSKT. Untuk WSKT sendiri, kita bisa melihat ini ada double bottom ya. Setelah itu terjadi kenaikan yang lumayan signifikan. Dan ini saya lihat nih kemungkinan besar adalah wave 3-nya. Dan ini saya lihat juga sudah ending ya wave 3-nya. Sudah sampai area 3,14. Area sini. Dan area sini juga ada confluence dengan resistance ya. Resistance weekly-nya. Kalau saya lihat kemungkinan besar wave 4 akan segera terjadi buat WSKT. Ini akan saya gambarkan ya untuk elite wave-nya. Oke, jadi untuk wave 4-nya kemungkinan besar kita bisa turun ke support yang ada di sini. Nah, kalau saya hitung dengan Fibonacci, ini ada confluence ya dengan golden ratio 0,618. Nah, setelah penurunan ini baru saya ekspektasikan wave 5 bakal terjadi. Nah, ini bisa capai sampai area 2000-an. Ini skenario yang lumayan bullish. Tapi target minimal untuk wave 5-nya ada di golden ratio, di area 1800-an. Nah, itu dua resisten yang patut kita pertimbangkan, ada di 1800-an dan di 2000-an. Dan saya melihat kemungkinan ini skenario yang ke 2000-an lebih mungkin untuk dicapai, karena ini ada resisten kuatnya. Jadi untuk saat ini saya lebih mengekspektasikan wave 4 koreksi dulu, sampai area 1200-an, kemudian kita baru lanjut trend bullish kita ke wave 5. Oke, begitu ya buat WSKT. Saya rasa begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.